Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Masih bergabung ya dengan kami. Sudah makan, sudah sholat, Bapak Ibu semuanya. Coba kirim reactionnya kalau sudah join kembali. Ini khawatirnya cuma layarnya doang yang udah join soalnya. Coba mana tepuk tangannya? Nah, kan baru satu, dua, tiga. Mana lagi? Empat. Empat Bujun lagi. Bujun banyak banget itu kirimnya. Jangan banyak-banyak, Bu. Nggak kelihatan nanti yang udah join. Ya, masih ya. Walaupun ini masih masih belum, ini kayaknya masih layar-layar aja nih yang baru bergabung ini. Baik, karena sudah siang juga ya, dari jam 13 tadi, kita mau melanjutkan kegiatan, yaitu paparan yang terakhir. Ini adalah dari ada best practice sharing tentang PRB di rumah sakit. Ini dari Rumah Sakit Anisa ya, dengan Ibu Dokter Pusposari Purwoko. Dokter Pusposari Purwoko, apakah sudah bergabung, Iya Dok? Bu, Oh sudah, sudah. baik, Iya. baik, Bapak Ibu, mari kita saksikan, mari kita dengarkan kembali untuk paparan yang terakhir. Nanti mohon untuk diskusi aktifnya dengan tema best practice sharing program rujuk balik di Rumah Sakit Anisa Tangerang dengan narasumber Dr. Pusposari Purwoko Mars dan moderator Ibu Sri Juniarti Mars. Dipersilahkan Ibu Sri Juniarti. Udah janjian sama Pak Aris? Oh, udah. Udah. Iya, aku udah suruh Pak. Assalamualaikum Udah lagi di warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Kembali saya mau kegiatan sampai sore hari nanti, dan ini merupakan ketiga ya dari narasumber yang berikutnya yang hadir pada siang hari ini, dan dari pengalaman yang kita semua, dan kita juga akan banyak belajar pelaksanaan PRB. Langsung saja saya perkenalkan Dr. Pusposari. Beliau mengajar sebuah kondisi di rumah sakit dan saat ini beliau menjabat sebagai aktivitas di Di rumah sakit. izin Mungkin aku jam salah masih ada materi tambah aja lah. Masih saya juga karena kami kami di memaparkan materinya tadi sudah dijelaskan dari Maaf waktunya Bu, saya. ini suaranya kurang jelas, jadi saya nggak kedengeran terlalu jelas nih. Terdengar ya Bu? Ini apakah sudah terdengar Ibu suara saya? Halo? Sudah terdengar suara saya? Belum terlalu jelas. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas Ibu. Oh iya, oke baik. oh apa Yuli baca Ibu untuk memaparkan materinya. Baik, saya izin share screen ya. Silakan. Oh belum diperbolehkan share screen ini? Atau bisa? Oh ya, ini sudah. Ya, nah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Pusposari Purwoko dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Kebetulan saya adalah Kepala Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Anisa Tangerang. Di sini saya izin sharing tentang pelaksanaan program rujuk balik di Rumah Sakit Anisa Tangerang.
Sebelumnya, tentunya saya memperkenalkan terlebih dahulu Rumah Sakit Anisa Tangerang itu di mana dan seperti apa. Jadi Rumah Sakit Anisa Tangerang berada di Jalan Gatot Subroto, kilometer 3, nomor 96, Cibodas, Tangerang. Ini adalah nomor teleponnya, kemudian kami juga punya alamat emailnya. Lalu untuk alamat websitenya juga ada. Kami merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas 200 tempat tidur. Nah, ini adalah struktur organisasi di Rumah Sakit Anisa Tangerang. Jadi, di kami menggunakan struktur matriks, di mana yang warna biru muda ini adalah bagian fungsi-fungsi atau yang memiliki tenaga, manajer, bahasanya di Rumah Sakit Anisa seperti itu. Kemudian yang orange ini adalah bagian produksi. Jadi nantinya bagian fungsi yang di sini akan mengirimkan tenaga-tenaga atau aplikasi atau kebersihan ke bagian produksi atau instalasi. Nantinya bagian instalasi ini akan mengorkestrakan, jadi membuat irama yang indah dari sebuah pelayanan. Sampai akhirnya nantinya bisa kita tagihkan ke dalam, kita buatkan ke dalam sebuah produksi yang nantinya akan kita tagihkan kepada penjamin. Gitu ya. Jadi di sini direktur membawahi bagian fungsi dan bagian instalasi. Lainnya ini ada di leher direktur untuk tim dan komite. Nah, kemudian dokter spesialis di kami itu ada saat ini ada 105 orang dokter dengan spesialis berikut ini. Jadi memang sangat banyak sekali, apalagi ini ada kaitannya dengan kasus PRB. Di sini kebetulan untuk dokter penyakit dalam kami punya 5 orang, lalu dokter saraf ada 4, dokter anaknya ada 4, dan subsneurologinya ada 1. Kemudian untuk yang lainnya, untuk jantung dan pembuluh darah itu ada 4, SPKJ-nya kami juga ada 4 gitu. Jadi kasus-kasusnya memang luar biasa banyak untuk di Rumah Sakit Anisa. Nah, ini adalah angka kunjungan rawat jalan. Memang kalau kita amati di sini dari tahun 2023 sampai 2025 terjadi peningkatan. Tentunya dengan banyaknya kasus yang seperti ini, kami juga dituntut untuk melakukan PRB lebih banyak gitu. Oke. Seperti yang kita tahu, di sini untuk alur PRB, kalau di rawat jalan tentunya berawalnya dari poliklinik. Jadi, kalau di pendaftaran memang ada pengingat dari sistem, tetapi yang menentukan kasus ini apakah layak PRB atau tidak, apakah sudah direncanakan PRB atau tidak, tentunya di poliklinik oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Nah, nantinya di sini di dalam poliklinik pasien akan diperiksa oleh DPJP, kemudian DPJP akan menilai apakah pasien ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan PRB atau tidak. Jika belum memenuhi syarat, maka DPJP akan membuatkan rencana kontrol di bulan berikutnya. Namun jika sudah memenuhi syarat, kita lanjut ke bawah. Di sini DPJP akan memilih tindak lanjut rujuk PRB dan menuliskan resep obatnya. Kemudian perawat akan menghubungi laboratorium untuk mempersiapkan hasil lab yang akan dibawa oleh pasien, dan perawat setelah memberikan berkas catatan untuk obat, perawat mengarahkan pasien ke unit farmasi untuk mendapatkan buku PRB. Di sini farmasi mempersiapkan dokumen PRB dan pasien kembali ke FKTP dengan membawa dokumen PRB dan hasil lab serta resep obat 7 harinya. Nah, untuk penyakit kronis yang ada di Rumah Sakit Anisa sebetulnya tidak 9 penyakit kronisnya itu ada semua. Karena di Rumah Sakit Anisa memang kita ketika menemukan kasus SLE, kita rujuk ke rumah sakit tipe B atau A karena memang dari dokter penyakit dalamnya tata laksananya lebih baik di rumah sakit tipe B atau A. Jadi di sini kami hanya menangani pasien diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, penyakit paru eksaserbasi eksaserbasi kronis, kemudian epilepsi, skizofrenia, stroke. Jadi hanya kasus-kasus 8 kasus inilah yang kita tata laksana penyakit kronisnya. SLE kita tidak lakukan. Ini adalah overview yang saya ambil dari aplikasi di BPJS. Jadi di sini memang dari tahun 2025 itu kami
baru tercapai PRB itu di 4.039 sampai akhirnya di Desember 2025 itu 4.600. Nanti saya paparkan ini mengapa bisa ada peningkatan seperti ini setelah ini ya. Nah, bagaimana kami di sini menyampaikan ke DPJP bahwa ada kasus-kasus PRB. Jadi, kalau di Rumah Sakit Anisa Tangerang itu rutin mengadakan pertemuan dengan KSM-KSM. Jadi di sini saya paparkan yang pertama kali di KSM Saraf. Memang bertemu dengan KSM itu tidak mudah karena waktunya biasanya beliau-beliau kan pasti sibuk praktek. Waktunya ketika kita janjikan misal nih di hari Selasa belum tentu bisa, sampai akhirnya ini kami bisa rapat bersama. Jadi di sini ada 4 orang dokter saraf, kami paparkan memang awalnya laporan kinerja per KSM pasti seperti itu. Sebagai private hospital kami lakukan laporan kinerja KSM-nya bagaimana, apakah selisihnya positif atau selisihnya negatif, bagaimana pengelolaannya baik dirawat jalan maupun dirawat inap. Kalau dirawat inap tentu saja berkaitan dengan pasien-pasien ranap yang masuk dari IGD ataupun poliklinik. Kalau poliklinik kan masuk ranap sedikit ya. Nah, untuk dirawat jalan tentunya kami paparkan juga jumlah kasus pasien yang termasuk potensi PRB. Jadi di sini kita diskusikan bagaimana kasus-kasus epilepsi dan stroke yang sudah stabil, apakah sudah bisa dilakukan PRB atau tidak. Tentunya kalau di rumah sakit tim manajemen tidak mengintervensi dokter ya. Jadi ketika dokter tersebut menurut dokter pasien ini belum stabil, tentunya tidak kita PRB-kan, tetapi tetap kita sampaikan ke beliau-beliau bahwa untuk pasien yang sudah stabil menurut keilmuan dari saraf dan sesuai dengan Kemenkes, maka ini disarankan untuk PRB gitu. Sama halnya dengan kasus di penyakit dalam. Kebetulan karena dokter penyakit dalam ini memang nggak ketemu waktunya, jadi kita cicil. Ini baru ada 2 orang dokter. Nah, di hari setelahnya ini kan kebetulan di siang hari jam 1. Nah, kita lanjutkan lagi di jam 4. Kebetulan ada dokter yang bisa, jadi kita lanjutkan, kita paparkan kembali bagaimana tata kelola pada pasien DM dan hipertensi di rumah sakit, kemudian apakah pasien-pasien itu sudah bisa dilakukan PRB atau tidak. Di situ juga kami bahas tentang kesulitan-kesulitan yang ada, misalnya pada pasien-pasien DM tentunya diminta untuk membawa hasil lab. Nah, ini nih biasanya nih pasien-pasien yang harus membawa hasil lab HbA1c itu harus kita sampaikan ke dokternya kasus-kasus seperti apa sih gitu. Nah, kasus-kasus pasien yang misalnya mendapat terapi insulin rapid atau mix atau long, nah itu nanti di situ akan didiskusikan. Tetap formatnya yaitu kita akan mengadakan laporan kinerja KSM terlebih dahulu dari pengelolaan dokter-dokter itu ke pasien-pasien seperti apa, lalu ada pembahasan kasus-kasus sulit, komplain yang masuk, lalu diskusi dilanjutkan dengan pembahasan tentang PRB. Nah, untuk KSM jantung sama seperti penyakit dalam, karena waktunya tidak ketemu, jadi tidak mungkin kita tidak lakukan rapat KSM. Kita cicil, jadi dokter yang bisa jam berapa. Misalnya dokter yang satu bisanya jam 10, kita awali dengan dokter tersebut. Dokter tersebut kita adakan pertemuan, kemudian nanti dilanjutkan misalnya jam 1-nya dengan dokter yang lain. Jadi di sini sama. Untuk jantung kita bahas bagaimana PRB pada kasus-kasus hipertensi dan penyakit jantung yang lain gitu. Kemudian KSM paru pun sama, kita bahas untuk pasien-pasien asma dan PPOK. Tentunya kalau PPOK ini memang kita ada kesulitan di rumah sakit karena pasien-pasien kan ada juga yang tergantung dengan oksigen. Makanya yang banyak kami lakukan untuk PRB pada kasus paru yaitu pada kasus asma. Kalau PPOK kita lihat terlebih dahulu, kalau memang klinisnya sudah stabil itu kami akan PRB-kan gitu. Nah, untuk KSM jiwa kebetulan tidak ada fotonya karena
memang saya ketemu langsung, saya ketemu di polinya, langsung diskusi. Memang di sini kalau untuk obat jiwa, ternyata ketika kami mengadakan pertemuan dengan BPJS Kesehatan dan farmasi yang di Kimia Farma waktu itu di BPJS itu ada kesulitan dari obat-obat jiwanya. Dan kebetulan dari dokter-dokter jiwa pun belum berani melakukan PRB pada pasien jiwa karena memang pasien jiwa ini unik dibandingkan dengan pasien-pasien PRB yang lainnya. Meskipun obatnya sama, tetapi ketika orang yang memberikan itu beda, mereka akan merasa ini obatnya diganti gitu. Jadi memang perlu pendekatan khusus. Ini saya masih mencoba untuk kasus-kasus PRB pada pasien jiwa. Tapi kalau pada kasus-kasus yang lain itu kita sudah lakukan. Nah, untuk kasus anak ini sama dengan epilepsi dan asma itu kita PRB-kan gitu. Sama pasti ada laporan kinerja KSM disertai dengan pembahasan kasus, lanjut dengan diskusi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Memang ketika kita lihat grafik tadi yang awalnya di Rumah Sakit Anisa baru tercapai di Januari itu 4.000 lebih sekian. Itu memang Rumah Sakit Anisa diberikan feedback oleh BPJS mau dibantu atau tidak untuk mapping PRB karena memang ini belum sesuai target PRB di semester 1 pada tahun 2025. Akhirnya Rumah Sakit Anisa mendapatkan data dari BPJS. Di situ terlihat mappingan pasien yang berpotensi PRB dan berkunjung terakhir kali itu lebih dari 3 bulan yang lalu. Nah, ini pasien ini yang nantinya kita flagging di apotek online sehingga tercapai di Desember itu meningkat angkanya sampai 4.700 kalau tidak salah tadi ya. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya kendala seperti tahun 2025, akhirnya di IMR kami ini kan sudah bridging dengan aplikasi BPJS. Ada penanda potensi PRB di dalam IMR-nya. Gitu, yang bridging dengan Viclaim untuk melihat pasien-pasien potensi PRB. Nah, di sini ini adalah contoh IMR kami. Di sini ini adalah data pasien, nomor rekam medis, NIK dan ID kunjungan. Nah, ini adalah data-data pasiennya, tanggal lahir dan lain-lainnya. Di sini ada tanda merah seperti ini. Ketika pasien itu terdeteksi potensi PRB, tentunya ini akan menyala karena tanda ini melekatnya kepada pasien, bukan melekat di rumah sakit. Jadi kemanapun pasien itu berkunjung, misalnya ke rumah sakit lain, tidak ke rumah sakit Anisa, tanda ini pasti akan ada. Pasien ini terflagging potensi PRB di aplikasi BPJS. Ini contohnya adalah diagnosanya DM tipe 2 disertai nefropati DM dan CKD stage 3 gitu. Dan ini belum di PRB kan karena pasien belum stabil. Nah, ini tadi flagging yang saya ceritakan. Ketika ada pasien yang terdapat tanda flagging PRB seperti ini, tentunya DPJP otomatis ketika melihat, maaf saya kembalikan ke sini, ketika membuka asesmen medis, ini adalah asesmen medis dokter, tampilan di dokter. Jadi tampilan IMR kami itu ada 3 jendela. Jendela yang sebelah sini, kebetulan saya tidak fotokan di sini, tidak screenshotkan. Jendela di sebelah kiri itu adalah data-data pasien yang berkunjung hari itu. Jendela tengah adalah ini yang mau diketik oleh dokter, dan sebelah kanan, paling kanan itu jendela kita bisa buka histori medis, kita bisa buka histori lab, radiologi, penunjang dari luar dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di sini juga nanti bisa dibuka untuk laporan tindakan. Maaf sebentar. Oke. Nah, kemudian ketika DPJP tadi sudah mendapatkan notifikasi ada flagging seperti ini, tentunya DPJP akan menilai kembali pasien ini. Apakah memang dia
layak PRB atau tidak. Jadi nanti akan dicek kembali hasil labnya bagaimana. Ya utamanya pasti dari anamnesa dulu, anamnesa pasien seperti apa, kemudian klinis pasiennya ini bagaimana, apakah klinisnya sudah terhitung stabil atau tidak, kemudian dari hasil-hasil labnya seperti apa, apakah hasil labnya sudah mengarah ke perbaikan atau belum gitu, dan apakah ada penggantian obat baru-baru ini atau tidak, apakah misalnya dari 3 bulan terakhir itu obatnya masih sama, klinis stabil, perbaikan lab pun stabil. Nah itu kriteria masuk ke PRB. Jadi DPJP akan merencanakan PRB pada pasien tersebut. Nah jika pasien itu memang sudah layak PRB, maka di dalam asesmen medis di kolom tindak lanjut nanti DPJP akan memilih klik rujuk PRB, kemudian ini DPJP-nya nanti akan diisi, lalu catatan ini akan diisi, dan saran untuk FKTP, ini catatan untuk FKTP apa, saran untuk pasiennya apa, kemudian DPJP mengisi di sini untuk obat-obatannya. Jadi obat-obatan yang diberikan selama ini dimasukkan semua ke sini. Kemudian setelah mengisi berkas yang seperti ini, pasien juga akan mendapat berkas fotokopian untuk tulisan tangan obatnya ya, yang akan dibawa ke FKTP-nya ya. Jadi ini kebetulan ada obat-obatannya dituliskan juga salinan resepnya oleh dokter. Ini pasien dokter jantung ya. Lalu di sini ini adalah obat-obatan yang tadi dari rekam medis kita tuliskan kembali. Kemudian dokternya tanda tangan. Ini berkas yang diberikan oleh farmasi dan ini adalah lembar pemantauannya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau di Rumah Sakit Anisa bagaimana program PRB itu bisa berjalan, tentunya kita perlu melibatkan DPJP. Jadi perlu mengadakan pertemuan rutin dengan DPJP karena tidak bisa misalnya begini, manajemen rumah sakitnya yang berjalan sendiri tidak bisa seperti itu karena pemilik pasien ini yang mengamati pasien ini perawatannya setiap bulannya adalah DPJP. Jadi DPJP wajib dilibatkan di sini gitu. Jadi jika memang pasien ini ada saran-saran ya DPJP akan menuliskan misalnya saran dietnya bagaimana gitu. Ya. Oke, nah kemudian ini adalah data perekrutan PRB pada tahun 2026 di Rumah Sakit Anisa. Jadi di sini memang kami ada perbaikan, makin meningkat di sini untuk bulan Juni ini sudah tercapai ini kan kalau untuk PRB itu sebetulnya kalkulasi dari sebelum-sebelumnya, jadi sampai 4.739 di bulan Juni ini. Tapi ini kalau saya amati dibandingkan tahun 2025 ini sudah membaik kurvanya, jadi makin meningkat di situ, gitu ya. Jadi perlu melibatkan DPJP dalam program ini. Jangan sampai kita mem-PRB-kan pasien tapi ternyata DPJP tidak setuju atau belum setuju. Namun ketika ada pasien-pasien yang memang sudah stabil, nah itu kita boleh diskusi dengan DPJP apakah boleh pasien ini di PRB-kan karena dari historinya untuk obat-obatan 3 bulan atau 6 bulan terakhir misalnya kan ada nih DPJP yang bandel nggak mau mem-PRB-kan. Nah itu saya temui, saya sampaikan bahwa ini pasiennya sudah stabil, sudah sekian bulan obatnya sama, hasil labnya pun tidak ada masalah, hasil labnya stabil. Kalau di PRB kan bagaimana dok gitu. Jadi di situ sebetulnya kalau di Rumah Sakit Anisa membuka ruang diskusi dengan dokter. Jadi kita tidak tertutup dengan dokter. Pokoknya ini PRB harus dijalankan nggak seperti itu. Tapi sambil berdiskusi dengan para DPJP ini bagaimana kalau dilakukan PRB, apakah bisa gitu. Ya. Terus sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Pusto atas materinya yang sangat luar biasa. Ya, beri applause dulu nih untuk pemapar kita yang ketiga nih. Mana reaksinya? Beri applause yang sebanyak-banyak.
Silahkan. Baik, selanjutnya kita tanya jawab ya dokter ya. Kamu dulu ya, Ro. Nih, gemes ya aku yang PRB ini. Sebentar aku sampai di sini. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk sharing nih dengan Dokter Puspo yang sudah pengalaman sekali nih di rumah sakit ya. Ini ada pertanyaan lewat kolom chat dokter dari Ibu Wiyandi dari RSUD Pasar Rumput. Selamat siang Bu, terima kasih atas paparan Sekretar PRB di Rumah Sakit Anissa. PRB yang sudah berjalan, salah satunya skizofrenia ya Bu. Namun setelah berkomunikasi dengan SMS, kami juga mencoba sampling ketersediaan obat skizo di apotek PRB agar pasien tidak kecewa. Hasil samplingnya masih belum tersedia obat tersebut karena PRB yang sudah berjalan dan DM, hipertensi, dan jantung. Untuk epilepsi, untuk epilepsi dengan terapi levetiracetam, apakah sudah bisa di PRB-kan? Lalu pertanyaan berikutnya lagi nih, yang ketiga, apakah pasien DM dengan CKD ditemukan kasus serupa tetap berkunjung ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi CKD bila sudah di PRB-kan DM-nya? Silakan Ibu Puspo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk skizofrenia ini, memang di Rumah Sakit Anissa saya sudah bertemu dengan dokter jiwanya. Ternyata memang dokter jiwa di kami itu belum berani melakukan PRB pada pasien skizofren. Sebagai contoh, beliau memang mencontohkan ketika ada pasien skizofrenia ini datang kontrol, ternyata DPJP-nya itu kebetulan hari itu sudah full. Dia sudah full untuk kuota hafiznya ya. Untuk pasien BPJS dia akan daftar ke dokter lain. Nah, ketika dokter lain yang memberikan tata laksana padahal itu tidak ada perubahan obat, tidak ada perubahan terapi, itu saja pasien skizofrenia itu cenderung merasa tidak nyaman, ada perubahan obat, info dari pasiennya seperti itu. Jadi memang belum kami coba kembali untuk PRB pada kasus skizofrenia. Nah, selain itu, tadi juga saya sempat menyampaikan bahwa kami saat itu ada rapat bersama dengan BPJS Kesehatan, Kimia Farma, dan FKTP lain ya. Di situ ternyata memang dari apotek Kimia Farmanya pun memang belum menyediakan obat jiwa karena kan mengingat harganya sangat mahal, kemudian juga untuk stoknya takutnya akan menjadi dead stock gitu. Jadi itu masih menjadi perbincangan lanjutan kalau di Tangerang ya. Jadi karena memang sampai saat ini belum ada yang melakukan PRB pada kasus-kasus skizofrenia. Nah, kalau yang untuk sudah berjalan tentunya 7 kasus yang lainnya itu yang sudah berjalan dengan normal. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk epilepsi dengan terapi levetiracetam apakah sudah bisa di PRB-kan? Saat ini yang menggunakan obat epilepsi dengan terapi levetiracetam baru di neurologi anak. Kalau untuk epilepsi pada pasien dewasa memang kami belum berikan levetiracetam karena saat itu pengadaan di Rumah Sakit Anissa kita khususkan pada pasien neurologi anak. Jadi karena kasusnya belum, pada pasien-pasien ini belum stabil, memang belum kami lakukan untuk kasus-kasus yang mendapatkan levetiracetam gitu. Nah, apakah obat yang didapat oleh pasien ini tersedia atau tidak? Makanya yang tadi pertanyaan pertama supaya pasien tidak kecewa, saran dari BPJS adalah mengadakan sarana komunikasi seperti misalnya nih ada spreadsheet untuk stok. Jadi di situ akan terlihat obat-obatannya ada atau tidak, obat yang tersedia atau tidak. Tetapi memang untuk saat ini belum ada sarana komunikasi tersebut karena memang
kami merasanya ini terlalu panjang step-stepnya, apalagi kalau di Rumah Sakit Anisa itu dikejar dengan waktu tunggu obat yang harus singkat, padat gitu, harus singkat, pendek, dan tidak boleh terlalu panjang gitu sih. Tetapi memang kita harus adakan improvement ya untuk kasus-kasus PRB ini supaya nantinya pasien yang sudah dikembalikan ke FKTP untuk PRB tidak lagi mengalami kekecewaan karena obatnya tidak tersedia atau tidak diberikan gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah pasien DM dengan CKD ditemukan kasus serupa tetap berkunjung ke RS untuk mendapatkan terapi CKD-nya bila sudah di PRB-kan DM-nya. Jadi pada kasus DM dengan CKD saat ini pasti kita pastikan dulu ya apakah kadar ureum kreatininnya itu sudah stabil atau belum. Kalau misalnya belum, ya kita nggak bisa PRB kan. Tetapi yang sudah kita lakukan PRB itu kasus-kasus DM-nya yang tanpa CKD. Kalau dengan CKD masih belum kita lakukan gitu. Kemudian yang berikutnya tulis manual semua. Jadi memang kita sudah ada di dalam EMR untuk penulisan resepnya, tetapi memang saat itu kami diminta untuk tetap memberikan berkas manualnya gitu, karena di dalam apotek online itu tadi maksudnya di dalam aplikasi PRB ketika kita buka nama-namanya itu misalnya seperti Carvedilol contohnya ya, kalau Carvedilol itu kan pakai C depannya, tetapi ketika kita ketikkan di situ itu tulisannya sama seperti Fornas pakai K. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan seperti itu kita masih gunakan formulir manual ya seperti saya tunjukkan tadi. Kemudian yang berikutnya ya, untuk pasien yang menolak PRB, bagaimana menanggapi atau memberikan pengertian ke pasien. Sedangkan justifikasi pasien dengan kendala obat kosong, jarak waktu, dan biaya perjalanan yang meningkat ke apotek PRB. Karena ke FKTP juga dan ke apotek juga. Ya, jadi pasti kami akan lakukan edukasi pada pasien yang menolak PRB. Jadi kalau sistem di BPJS itu kan memberikan terapi kuratif lah ya. Rumah sakit memberikan terapi kuratif, tetapi ketika pasien itu sudah stabil dan harus PRB itu wajib. Kami akan memberikan pengertiannya yaitu ini program pemerintah, wajib diturutin, karena kalau misalnya kondisi pasien sudah stabil, tidak kita jalankan untuk program PRB-nya, maka jaminannya ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi jaminannya bisa digunakan di FKTP untuk melanjutkan program PRB-nya. Nah, kalau misalnya kendala obat kosong, nah berarti ini pasien kami sarankan datang ke FKTP yang bukan apoteknya ya, tetapi ke FKTP-nya. Di sana akan dinilai kembali oleh dokter di FKTP-nya bagaimana klinisnya. Apakah memang pasien ini ternyata ketika ada kekosongan obat, misal obat diganti atau bagaimana, itu klinisnya ada perubahan dari pemeriksaan misalnya katakanlah gula darahnya atau labnya itu ternyata ada peningkatan jadi makin memburuk. Nah ini menjadi pertimbangan dari FKTP untuk memberikan rujukan kembali ke rumah sakit gitu. Tetapi tetap yang menentukan kalau misalnya kendala obat kosong ini dari FKTP-nya terlebih dahulu gitu. Karena kan kita juga mengingat pasien berikutnya klinis pasien yang akan mengalami perburukan gitu. Nah, untuk yang melakukan edukasi, pertanyaan berikutnya ya. Di farmasi atau di bagian lain. Jadi gini, tadi kan prosesnya adalah di poliklinik, dokter penanggung jawab pelayanan itu akan mengisi formulir semuanya. Nanti ketika dokter sudah selesai mengedukasi, dokter di dalam tetap mengedukasi. Ini terapi selanjutnya Bapak atau Ibu saya lanjutkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, mengambil obatnya nanti di apotek lain yang sudah kerjasama dengan BPJS.
step-stepnya nanti kemana gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pasien memang tidak terlalu jelas untuk penjelasan dari dokter tadi, ini pasiennya akan diberikan penjelasan kembali oleh perawat gitu. Nanti kalau misalnya dari perawat juga sudah memberikan, ketika di farmasi, ini farmasinya selain menjelaskan obat, nanti farmasi akan memberikan penjelasan kembali tentang step-step yang akan ditempuh oleh pasien. Misal dari sini nanti obatnya 7 hari, dilanjutkan laporan ke FKTP untuk mendapatkan pengantar ke apotek PRB gitu. Jadi semuanya memberikan penjelasan supaya pasien-pasien merasa jelas gitu loh. Ini saya harus kemana? Karena kalau di Rumah Sakit Anisa itu memang pasiennya rata-rata lansia ya kalau untuk kasus-kasus PRB ini. Jadi penjelasannya harus banyak. Nah, untuk edukasi pasien yang menolak PRB ada di mana? Memang biasanya pasien yang menolak PRB ini tidak di depan dokter. Biasanya itu sudah sampai di nurse station atau di farmasi, itu baru menolak PRB. Tetapi di sana nanti akan dijelaskan kembali yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah program pemerintah, kalau tidak dijalankan ya karena dari DJP itu di sini kasusnya sudah stabil dan memang harus dilanjutkan PRB begitu. Jadi di semua unit itu kita sudah sampaikan bahwa kalau misalnya ada pasien-pasien yang memang bertanya tentang PRB dan sekiranya menolak, mereka harus paham apa-apa saja yang harus dijelaskan ke pasien. Begitu. Satu lagi ini Bu, pertanyaannya, Yang mana? Yang mana, Bu? Bu, edukasi pasien yang menolak Yang PRB, Bu. Iya. Edukasi Ya, pasien jadi yang ini menolak. edukasi pasien yang menolak PRB ini yang memberikan edukasi bisa di semua tempat karena tim pelayanan rawat jalan yang memiliki pasien kronis itu harus memahami program PRB ini. Karena kalau misalnya tidak paham dengan program PRB-nya, mereka tidak akan bisa memberikan edukasi. Jadi edukasi pasiennya itu bisa dilakukan di farmasi oleh petugas farmasi atau bisa dilakukan di nurse station untuk PRB. Bahkan di ruang poliklinik dokternya pun bisa. Gitu. Jadi terkadang pasien menunjukkan penolakan untuk PRB gitu. Itu sih karena kan ketika DPJP memeriksa terakhir kali di poliklinik pasti DPJP akan menyampaikan bahwa saya akan merencanakan PRB gitu, program rujuk balik pada pasien kronis karena kondisi bapak atau ibu sudah stabil gitu. Dan lagi nih ada pertanyaan lagi nggak nih Ren? Yang Raisen belum ada. Ibu Puspo izin mau bertanya nih Bu, terkait apakah Ibu ada planning ke depan ini Bu, terkait yang dilakukan oleh Rumah Sakit Anisa Tangerang terkait standar, klasifikasi, dan tata kelola rumah sakit yang dikaitkan dengan PMK terbaru baru terbit di bulan Juni ini, PMK 6 tahun 2026 gitu. Karena kan banyak perubahan ya Bu terkait rumah sakit. Iya, betul. Apa plan ke depan Betul. Ibu untuk Rumah Sakit Anisa Tangerang ini? Gimana Bu? Maaf. Ya. PMK Apa 6 yang terbit di bulan ya, Juni, kemudian ada apa lagi? ya, ini terkait apakah dari Rumah Sakit Anisa Tangerang ada planning ke depannya Bu terkait standar, klasifikasi, dan tata kelola rumah sakit yang dikaitkan dengan PMK yang baru terbit Bu tentang rumah sakit PMK 6 tahun 2020. Iya, sebentar. Nah, perubahan-perubahan Tentunya, apa-apanya Bu? iya, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita lakukan dari tipe rumah sakitnya. Karena kan yang sebelumnya itu tipe rumah sakitnya adalah, sebentar, tipe rumah sakitnya itu ABC. Tetapi, dan rumah sakit RSIA ya. Tetapi kami memang rencananya itu sudah
dari direktur memang sudah merencanakan akan bergeraknya kemana nih. Sebentar, saya ini dulu. Jadi memang untuk kompetensi dari 24 kompetensi itu kami memang ada rencana pengembangan kompetensinya. Misalnya gini. Di sini kan untuk PMK nomor 6 tahun 2026 itu kan akan ada pergeseran paradigma, jadi dari volume base jadi capability base atau value base hospital. Jadi memang kalau di Rumah Sakit Anisa dulu kami itu memang mengejar volume. Jadi pasien itu harus banyak kunjungannya, kemudian kunjungan di IGD pun harus banyak. Ini baik rawat jalan, rawat inap maupun IGD itu kunjungannya harus banyak. Tetapi nantinya tidak lagi berdasarkan volume base, nanti kita akan bergerak ke capability atau kemampuan dari sebuah rumah sakit. Nah, kemampuannya itu mau seperti apa? Apakah mampu misalnya di bidang kardio atau neuro atau bidang-bidang yang lainnya yang dari 24 kompetensi yang sebelum dibahas. Nah, di situ memang kami mengembangkannya memang Center of Excellence kami di sini ada intensive care, kemudian stroke dan neuro, lalu rehabilitasi medik, layanan mata dan gigi. Jadi memang fokus kami kalau di Tangerang ini memang kita nggak menyasar semuanya 24 kompetensi itu, karena kan memang kalau dilihat semua pengembangan itu pasti membutuhkan persiapan dari pembelian alat-alat, kemudian dari dokternya, kemudian dari pengembangan baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang sudah dimiliki. Nah, kalau medis kan dokter-dokternya harus sekolah misalnya fellow dan lain-lain. Jadi kami mengembangkannya yang sudah dimiliki oleh Anisa. Berhubung di Rumah Sakit Anisa ini intensif care-nya banyak, misalnya ICU kami itu jumlahnya ada untuk ICU dewasa ya, itu 16. Yang 14 itu ICU biasa, yang 2 itu ICU untuk isolasi, kemudian PICU 3 tempat tidur, lalu untuk NICU-nya itu 15. Nah, di situ jadi kami akan mengembangkan intensive care memang. Jadi tidak mengejar yang lain-lainnya lah. Lalu stroke center. Jadi nantinya kami akan mengembangkan stroke, kita bangun unit stroke, kemudian kita jalankan untuk code stroke. Di situ sembari mengembangkan yang lain karena ada stroke, neuro, kemudian rehabilitasinya bagaimana. Jadi kita kembangkan dari hulu ke hilirnya, dari IGD-nya masuk seperti apa sampai nanti pasien ketika dirawat jalan melalui proses rehabilitasi medis gitu. Lalu untuk layanan mata, karena dokter mata di kami itu ada 6 orang saat ini, jadi kami akan kembangkan di mata. Lalu untuk gigi kebetulan dokter gigi kami itu kalau tidak salah 25 orang dokter spesialis gigi, gigi spesialis, sorry, bukan spesialis gigi ya, beda nanti artinya, gigi spesialis. Jadi di situ akan kami kembangkan sana. Nah, itu fokus kami. Kemudian tentunya nantinya untuk SIM RS pun kami sudah bridgingkan dengan Satu Sehat, karena nantinya kan akan ada klaim itu melalui Satu Sehat, tidak lagi terpisah-pisah gitu. Jadi itu semua baik itu dari orangnya atau SDM-nya kami kembangkan, kemudian pelayanannya kami kembangkan, lalu dari sistem informasi pun itu kami kembangkan supaya bisa bridging dengan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah gitu, Bu. Ada lagi saya masih pada join nggak ya? Coba dulu dong ininya, reaksinya. Coba. Nah, ayo bertanya nih dengan Dokter Puspo yang pengalamannya sudah sangat luar biasa ya di bidang rumah sakit. Ya,
dengan BPJS-nya yang sukses nih Bu. Bisa nggak sharing ke kami gitu, kiat-kiat gitu ya Bu, agar rumah sakitnya meningkat pelayanannya, pasien juga makin banyak gitu ya. Bisa di-share ke kami nggak? Kiat-kiat tuh seperti apa? Iya, ya jadi begini, kalau di rumah sakit itu sebetulnya bagaimana supaya pasien itu bisa banyak, pastinya kalau di rumah sakit Anissa kami perbaiki dari dalamnya dulu. Jadi kalau dari direktur ya, jadi yang happy itu yang kita buat happy itu SDM-nya dulu, baik itu karyawan atau dokter. Jadi dari direktur itu pasti akan mengutamakan, misalnya kalau dari segi finansial pasti dokternya, jasa medisnya harus terjamin. Misal kalau di Anissa ya, setiap tanggal 2 itu pasti dokter-dokter gajian, walaupun itu pelayanannya belum kita tagihkan, karena penagihan ke BPJS kebetulan di Rumah Sakit Anissa itu untuk rawat jalannya 95% pasien BPJS, kalau dirawat inap 99% BPJS. Jadi setiap tanggal 2 itu dokter pasti mendapatkan jasa medis sesuai dengan jumlah pasien yang diberikan tata laksana, meskipun layanan itu belum kita tagihkan. Lalu untuk karyawan supaya happy dalam melayani pasien, tentunya selalu ada kenaikan gaji gitu. Jadi karena kami private hospital, tentunya kan harus bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan, tentunya harus memberikan yang terbaik untuk karyawan. Nah, kemudian kami juga supaya karyawan itu dalam melayani pasien tetap menunjukkan ekspresi yang baik, kemudian penerimaan yang baik, pasti kami berikan pelatihan. Jadi di tahun 2025 itu kami memberikan pelatihan hospitality. Jadi di situ karyawan dilatih bagaimana membuat gesturnya supaya lebih enak, ekspresinya pun harus senyum, harus bagaimana cara melayani pasien, itu diajarkan di sana. Nah, kemudian selain dari segi SDM-nya, tentunya untuk pasien itu kami misalnya gini, kalau Hafiz BPJS itu kan kita misalnya satu dokter Hafiznya ada 50 pasien. Nah, ketika itu sudah full tapi ada pasien lagi yang datang, itu tidak kita tolak langsung, tetapi kita bantu bookingkan ke kunjungan ke jadwal praktek yang terdekat. Jadi di situ pun kita membantu pasiennya. Kemudian pasien ini juga kita berikan, misalnya gini, misalnya kami punya customer care yang siap dihubungi oleh pasien, dan kita juga untuk segi itu rawat jalan ya, biasanya kalau seperti itu kan rawat jalan, jadi pasien mudah dapatkan informasi tentang pelayanan. Nah, kalau dari IGD-nya, IGD kami memang mengembangkan IGD without wall. Jadi di situ kami sediakan nomor telepon yang mudah dihubungi oleh pasien. Jadi andai kata terjadi kegawatan, kami siap menjemput gitu. Jadi Anissa itu bisa diakses dari mana saja gitu. Seperti itu sih. Kemudian untuk fasilitas di rumah sakit apalagi ya. Jadi kalau di rumah sakit ya tentunya kami di rawat inap itu semua ruangan rawat inap menggunakan AC. Jadi tidak ada yang menggunakan kipas angin, jadi pasien merasa nyaman. Gitu, tidak ada perbedaan, kecuali yang perbedaannya adalah ada kulkas atau tidak gitu. Tetapi kalau untuk kenyamanan pasien kami berikan semuanya menggunakan AC gitu. Di situ kalau untuk ke pasien. Kemudian pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Anissa yang mendapatkan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap, kami tidak pernah memberikan maksudnya pasien tidak kami biarkan iur biaya gitu. Jadi semuanya rumah sakit yang menanggung, misalnya dari obatnya, kalau obatnya pun dia minus ya nggak apa-apa, karena sifatnya adalah di layanan BPJS itu subsidi silang. Jadi meskipun di penyakit dalam layanannya kan banyak tuh, pasti selisihnya negatif karena obat-obatan insulin yang sangat mahal itu
itu nggak apa-apa, kita tetap berikan untuk pasien sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, karena di Anissa percaya bahwa masih ada layanan positif yang bisa menyuplai ke layanan yang negatif ini, begitu. Jadi karena itu kunjungannya jadi banyak. Kemudian kalau dari segi, kalau itu kan yang internal ya, yang eksternal dari marketing, marketing kan selalu ke eksternal nih pasti nih. Nah, marketing memang pastinya menjalin hubungan baik dengan FKTP. Mereka mempunyai jadwal rutin kunjungan ke FKTP. Di situ juga marketing membantu FKTP kalau misalnya ada pasien-pasien yang mau berkunjung ke Anissa, bisa tolong bantu dibookingkan atau tidak. Di situ sih. Jadi kami memang selain di internal diperbaiki, di eksternalnya pun kita membina hubungan baik dengan FKTP, dengan para kader dan lainnya. Begitu, Bu. Ya, dokter, sangat ini ya, apa ya, kompleks ya, kiat-kiat yang diberikannya ini ya. Ya, ayo beri aplaus dulu nih pada dokter Puspo nih. Ayo mana reaksinya? Beri aplaus dulu. Nah, untuk meningkatkan rumah sakitnya nih, mana nih nggak ada ininya reaksinya. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Yang raise hand atau yang chat di kolom chat? Apakah ada lagi atau sudah capek ya? Karena ini dari pagi dok, dari pagi Iya. sampai pulang sore. Luar Ada lagi biasa yang ingin acaranya. bertanya? Dokter izin, ini kami minta satu nih dari dokter untuk Bapak Ibu peserta menjawab pertanyaan dengan tepat dan ini ya, dan benar gitu ya, ya. Jadi nanti kami beri apa, reward atas pertanyaan yang benar tersebut. Silakan diberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu peserta. Iya, ini pertanyaannya tentang apa nih, Bu? Apakah materi saya atau bagaimana nih? Apa Silakan ya, simak sebentar. ya. Siapa yang beruntung, itulah yang akan mendapatkan giveaway dari kami, Sektor Korporasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke. Saya beri pertanyaan tentang rumah sakit Anissa aja lah, biar pada kenal nih. Ya, jadi pertanyaan sebenarnya tadi tadi sudah saya jelaskan ya di dalam paparan. Sebentar. Jadi Rumah Sakit Anissa menggunakan struktur apa di dalam organisasinya? Sakit Anissa menggunakan Struktur sistem apa ya organisasinya Bu ya? Di dalam menggunakan sistem apa? organisasinya. Gitu. Apa? Ada yang bisa menjawab? Menggunakan sistem apa di struktur organisasi Rumah Sakit Anissa? Ini Bu, Ada nih nanti yang akan raise langsung hand, Bu. dilakukan penilaian untuk terkait dengan Kalau bisa ini on cam, Bapak atau Ibu? Baik, selamat siang Bu. Izin, saya Adi dari Kimia Farma Taman Palem. Mohon maaf Bu, belum bisa on cam, lagi kendala kameranya. Izin menjawab ya dok, kalau nggak salah itu matrik ya? Iya, betul. Karena unik, Bu. Jarang ada yang pakai soalnya. Betul, keren. Terima kasih dokter. Aman, Pak Adi. Mohon di untuk kursinya di kolom chat ya, Pak Adi. Nanti giveaway-nya silakan diambil di Dinas Kesehatan bidang SDK Seksi Kefarmasian lantai 6 di hari Kamis dan Jumat ya, pada hari dan jam kerja. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Iya, dari rumah sakit, pesertanya dokter dari rumah sakit, dari puskesmas,
Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nggak? Mumpung nih ada percontohan dari Rumah Sakit Anissa Tangerang. Pertanyaan? Tidak ada. Baik, sebelum kami selesaikan, saya simpulkan ya dok ya, bahwa yang pertama, pasien rawat jalan dengan 9 penyakit kronis akan diperiksa oleh DPJP. Jika memenuhi syarat, mereka dirujuk balik ke FKTP dengan membawa dokumen CRB dan hasil laboratorium. Lalu rumah sakit melakukan diskusi aktif dengan berbagai kelompok staf medis untuk membahas laporan kinerja, kasus sulit, serta potensi pasien yang bisa masuk program PRB. Lalu rumah sakit melakukan bridging antara EMR rumah sakit dengan lain BPJS untuk mendeteksi potensi pasien PRB. Sistem EMR ini dilengkapi fitur bridging dan notifikasi otomatis guna membantu DPJP mengidentifikasi pasien yang layak dirujuk balik dengan dan gitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih Ya, betul. banyak materinya atas kesempatan Ya, dengan senang hati, Ibu. banyak. Assalamualaikum. Waktu kami kembalikan kepada Ya, terima mudah-mudahan kasih Bu. bermanfaat ya, Bu. Ya, sangat bermanfaat. Baik. Terima kasih banyak, Dokter eh, Pusposari Purwoko untuk paparan di sesi ketiganya. Terima kasih juga untuk Sri Juniarti telah memandu acara paparan dari paparan 1 sampai dengan paparan 3. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya paparan 3 dan diskusi, maka seluruh rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi PRB pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga hasil pembahasan dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dalam pelaksanaan PRB ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas paparan dan pengalaman yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program rujuk balik pada hari ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, karena tadi pagi dibuka dengan pantun, maka ditutupnya juga dengan pantun. Tolong cakepnya ya Bapak Ibu, walaupun sudah semakin sore. Data ditelaah bersama-sama. Cakep. Masukan dicatat dengan seksama. Terima kasih Cakep. Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan terima kasih Bapak Ibu semua.